Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul dari kelas FA 2305 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai ruang lingkup sumber daya manusia, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Adapun menurut KBBI, yaitu sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Selanjutnya, apa sih sumber daya manusia? Sumber daya manusia didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia makro adalah total keseluruhan penduduk usia produktif yang berada di suatu wilayah. Yang kedua, ada sumber daya manusia mikro, merupakan orang yang bekerja di suatu institusi atau perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi monitoring demand atau supply sumber daya manusia, melakukan monitoring terhadap demand dan supply sumber daya manusia perusahaan merupakan salah satu tujuan dan fungsi terbesar perencanaan sumber daya manusia. Ini dapat membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja pada kemudian hari. Kemudian yang kedua, ada membantu Human Research menemukan kandidat yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia memberikan banyak bantuan terhadap Departemen Human Research untuk bisa bekerja lebih produktif. Kemudian yang ketiga, ada menempatkan karyawan pada posisi terbaiknya. Tujuan itu sendiri yang ingin dicapai dalam perencanaan sumber daya manusia, di mana menemukan posisi yang dapat mengeluarkan potensi terbesar karyawannya. Kemudian yang keempat, ada efisiensi organisasi. Agar perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dalam operasionalnya, perusahaan harus efisien agar tidak perlu mengeluarkan dana berlebih pada hal-hal yang tidak penting. Dan tujuan dari perencanaan SDM itu sendiri. Secara umum, tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas sumber daya manusia yang perusahaan butuhkan. Kemudian ada proses. Nah, di sini ada proses menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Ini melibatkan mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan, dan memahami kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada menganalisis kebutuhan pengembangan. Ini melibatkan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Kemudian yang ketiga, ada menganalisis laporan dan data SDM. Perencanaan sumber daya manusia melibatkan menganalisis laporan dan data SDM yang ada, seperti tingkat jumlah karyawan, evaluasi kinerja, kehadiran, dan informasi lainnya. Kemudian ada merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia. Strategi ini mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan juga mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi. Yang kelima, ada menetapkan rencana tindakan. Rencana tindakan ini mencakup kegiatan seperti merekrut karyawan baru, menyediakan pelatihan dan pengembangan, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mempertahankan karyawan yang bekerja tinggi. Adapun faktor dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama itu ada pertumbuhan atau growth. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, ada perubahan atau change. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan, karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga Human Research harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang terakhir itu ada teknologi. Seorang Human Research harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Banyak sekali software ERP terbaik yang dapat digunakan oleh tim Human Research dalam mengelola operasional perusahaan. Salah satu contohnya yaitu adalah software absensi, software
payol dan juga aplikasi slip gaji online yang akan sangat membantu dalam pekerjaan human research. Kemudian ada kesimpulan dari perencanaan sumber daya manusia. Menciptakan kesesuaian antara jumlah dan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.